Perkenalkan, nama saya Denny Fauzatya Permana. 3 digit NPM terakhir saya adalah 240. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit. Arithmetic Logic Unit atau biasa disebut ALU adalah komponen utama di dalam prosesor yang berfungsi untuk melakukan berbagai operasi aritmatika dan logika. ALU menjadi pusat dari proses perhitungan yang terjadi pada komputer karena semua instruksi membutuhkan pengolahan data numerik maupun keputusan logis akan diproses melalui unit ini. Operasi aritmatika yang dapat dilakukan ALU meliputi operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta juga operasi lain seperti increment dan decrement. Selain itu, ALU juga melakukan operasi logika seperti AND, OR, XOR, dan NOT yang digunakan untuk membandingkan atau memanipulasi data berbasis logika biner. Lalu kita akan masuk ke bagian-bagian ALU. Yang pertama ada register input dan atau output, merupakan tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menampung data yang akan diproses oleh ALU dan hasil yang telah diproduksi. Register input menerima nilai dari memori atau register CPU lainnya, sedangkan register output menyimpan hasil operasi sebelum dikirim kembali ke register atau memori. Contohnya adalah akumulator, register sementara, dan register tujuan. Lalu yang kedua ada sirkuit aritmatika. Bagian ALU yang berfungsi melakukan operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Di dalamnya terdapat rangkaian seperti adder, subtractor, dan rangkaian tambahan yang mengolah perhitungan numerik ini. Sirkuit ini dirancang untuk melakukan operasi dengan cepat dan efisien menggunakan logika biner. Lalu yang ketiga ada sirkuit logika, berisi gerbang logika seperti AND, OR, XOR, dan NOT yang digunakan untuk melakukan operasi logika maupun perbandingan data. Sirkuit ini memungkinkan ALU mengambil keputusan dasar, misalnya menentukan apakah suatu nilai sama, lebih besar, ataupun lebih kecil dari nilai lainnya. Komponen ini penting dalam instruksi pemrograman yang membutuhkan evaluasi kondisi. Sekian penjelasan dari saya mengenai ALU ini dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan representasi integer, yakni sistem bilangan biner merupakan dasar dari seluruh operasi komputer karena setiap data dan instruksi direpresentasikan dalam bentuk bit. Dalam penggunaannya, terdapat beberapa jenis representasi bilangan biner, yaitu unsigned integer yang hanya digunakan untuk menunjukkan nilai positif, serta signed integer dalam bentuk signed magnitude yang memisahkan bit tanda dan bit nilai. Selain itu, terdapat pula representasi ones complement, yaitu metode yang membentuk bilangan negatif dengan cara membalik setiap bit dari bilangan positif. Namun, representasi yang paling banyak digunakan dalam sistem komputer modern adalah two's complement, karena lebih efisien dan konsisten dalam pengolahan data. Representasi two's complement menjadi standar pada komputer karena memberikan kemudahan dalam melakukan operasi aritmatika. Lalu metode ini, operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan menggunakan rangkaian penjumlahan yang sama tanpa memerlukan aturan khusus untuk bilangan negatif. Hal ini membuat desain perangkat keras lebih sederhana, cepat, dan efisien dalam memproses bilangan bertanda. Karena kepraktisannya inilah, two's complement digunakan hampir di semua arsitektur komputer modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fali Amalia dengan nomor NPM 2508101. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang operasi aritmatika integer. Operasi aritmatika integer pada komputer dilakukan menggunakan representasi biner sehingga proses perhitungan dapat diproses langsung oleh ALU. Operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dijalankan secara langsung menggunakan bit-bit biner tanpa perlu konversi tambahan. Untuk operasi perkalian, komputer biasanya menggunakan metode shift and add, yaitu menggeser bit dan menambahkan nilai sesuai posisi bit yang aktif. Sementara itu, operasi pembagian dilakukan dengan metode long division, yaitu proses pembagian bertahap mirip dengan pembagian manual tetapi dalam bentuk biner. Dalam semua operasi ini, perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya overflow maupun underflow,
yaitu kondisi ketika hasil perhitungan melebihi atau kurang dari rentang nilai yang dapat direpresentasikan oleh jumlah bit yang tersedia. Perkenalkan, nama saya Okake Nasrardian dengan NPM akhir 252. Saya di sini ingin mempresentasikan poin keempat, yaitu representasi floating point. Representasi floating point digunakan dalam komputer untuk menyatakan bilangan real, terutama angka yang sangat besar, sangat kecil, atau memiliki bagian pecahan. Standar yang paling umum digunakan adalah format IEEE 754 yang membagi representasi angka menjadi 3 bagian, yaitu 1 bit untuk menyatakan tanda atau sign, kemudian 8 atau 11 bit untuk bagian eksponen tergantung pada apakah formatnya single precision atau double precision, serta 23 atau 52 bit untuk mantisa atau fraction yang menentukan presisi angka tersebut. Dengan format ini, komputer dapat mempresentasikan rentang angka yang jauh lebih luas dibandingkan representasi integer biasa, sehingga cocok digunakan untuk komputasi ilmiah atau perhitungan yang memerlukan skala besar. Namun demikian, representasi floating point tetap memiliki kelemahan berupa kemungkinan terjadinya error pembulatan karena tidak semua bilangan real dapat ditulis secara presisi dalam bentuk biner. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Anafi, saya adalah ketua kelompok ini. NPM belakang saya adalah 218. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian kelima dari PPT kami, yaitu operasi aritmatika floating point. Oke, mari kita mulai. Operasi aritmatika floating point. Operasi ini meliputkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dilakukan menggunakan format floating point seperti IEEE 754. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan, komputer harus melalui beberapa langkah khusus, yaitu menyamakan terlebih dahulu nilai eksponen dari kedua bilangan agar posisi desimalnya sejajar. Kemudian menambahkan atau mengurangkan bagian mantisa sesuai operasi yang diminta. Setelah itu hasilnya harus dinormalisasi agar kembali ke bentuk floating point standar. Untuk operasi perkalian dan pembagian sendiri, prosesnya lebih sederhana karena eksponen dari kedua bilangan cukup ditambahkan untuk perkalian atau dikurangkan untuk pembagian, sementara mantisa dikalikan atau dibagi. Meskipun prosesnya lebih kompleks dibandingkan operasi integer, metode ini memungkinkan komputer menangani angka berpresisi tinggi dan berskala sangat besar maupun sangat kecil. Sekian presentasi kelompok kami. Kami pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.